Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kombinasi, peluang, dan frekuensi. Langsung saja. Yang pertama, kali ini kita akan membahas kombinasi. Di dalam kombinasi ini kita akan membahas seputar apa itu kombinasi, rumus dari kombinasi, dan contoh soal dari kombinasi. Adapun ringkasan materi, yang pertama kita akan membahas definisi dari kombinasi, yang kedua rumus dari kombinasi, yang ketiga contoh soal dari kombinasi. Definisi kombinasi. Kombinasi adalah pilihan yang dibuat dengan mengambil sebagian atau seluruh objek terlepas dari aturannya. Cara memilih objek dalam koleksi tersebut tidak mempermasalahkan urutannya. Berikutnya adalah rumus dari kombinasi. Rumus dari kombinasi adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R dalam kurung faktorial R faktorial. Keterangannya, N adalah banyaknya elemen dalam himpunan dan R adalah banyaknya elemen yang dipilih. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Perhatikan untuk soal berikut ini. Di suatu ujian, setiap siswa harus menjawab 4 dari 7 soal yang ada. Jika seorang siswa secara acak memilih soal untuk dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan soal yang bisa dikerjakan siswa itu? Berikutnya adalah untuk jawabannya. Diketahui N sama dengan 7. N adalah banyaknya elemen dalam himpunan. Contohnya tadi ada 7 soal yang ada. Dan R adalah banyaknya elemen yang dipilih. Karena setiap siswa harus menjawab 4 dari 7 soal yang ada. Langsung saja untuk menjawabnya adalah 7C4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4 dalam kurung faktorial 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan untuk hasilnya adalah 35. Berikutnya kita akan membahas materi peluang. Di materi peluang ini kita akan membahas seputar apa itu peluang dalam matematika, rumus peluang, istilah dalam peluang, dan contoh soal peluang. Di ringkasan materi yang pertama ada pengertian, membahas tentang pengertian peluang, lalu ada istilah, membahas tentang istilah yang sering digunakan dalam materi peluang, dan yang ketiga rumus, membahas rumus peluang, dan yang keempat adalah contoh soal. Untuk pengertian peluang, peluang adalah nilai kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Peluang juga biasa disebut sebagai probabilitas. Istilah-istilah pada peluang. Ruang sampel. Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan sebagai S dan banyaknya elemen ruang sampel dinotasikan N dalam kurung S. Lalu ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kejadian. Kejadian adalah hasil diharapkan terjadinya pada ruang sampel. Kejadian dinotasikan sebagai A. Dengan demikian, banyaknya kejadian A dinotasikan sebagai N dalam kurung A. Dan yang terakhir ada percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan nilai suatu peluang. Selanjutnya adalah kita akan membahas rumus peluang. Rumus peluang yaitu P dalam kurung A sama dengan NA per NS. Untuk keterangannya,
PA merupakan peluang kejadian A. NA banyaknya anggota dalam kejadian A, dan NS adalah banyaknya titik sampel. Selanjutnya kita akan mengerjakan sebuah contoh soal. Di sini soalnya yaitu sebuah kantong terdiri dari 4 buah kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil 1 kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Nah, di sini kita harus mencari NA dan NS-nya terlebih dahulu. Untuk mencari NA dan NS, di sini kita bisa menggunakan kombinasi. Yang pertama, kita jumlahkan dulu tadi untuk semua kelerengnya, yaitu 4 tambah 3 tambah 5, yaitu jumlahnya 12. Jadi 12 C1. 1 ini mengapa 1? Karena di sini kita akan mengambil 1 buah kelereng. 12 C1 sama dengan 12 faktorial. 12 faktorial per 11 faktorial dan 1 faktorial. Jadi 12 kali 11 per 11 faktorial dan 1 faktorial. Dan untuk hasilnya yaitu 12. Selanjutnya yaitu 3C1. Kenapa 3? Ya karena untuk kelereng yang berwarna biru itu jumlahnya 3. Jadi 3C1 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 1 dalam kurung faktorial 1 faktorial. Untuk hasilnya yaitu 3. Nah, di sini kan sudah ketemu tuh NA dan NS-nya, yaitu 12 dan 3. Selanjutnya adalah jika sudah diketahui NA dan NS-nya, selanjutnya kita akan menggunakan rumus peluang, yaitu tadi P sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya itu kan 3, jadi terus NS-nya kan 12, jadi 3 per 12. Di sini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu menjadi 1 per 4. Jadi, peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 1 per 4. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi frekuensi harapan. Di sini kita akan membahas tentang apa itu frekuensi harapan dalam matematika, rumus frekuensi, dan contoh soal frekuensi harapan. Untuk ringkasan materinya, di sini ada pengertian, membahas tentang pengertian frekuensi harapan, membahas rumus frekuensi harapan, dan contoh soal. Ya, di sini pengertian frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau disebut juga dengan FH adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu rumus frekuensi harapan. FH dalam kurung A sama dengan PA kali N. Untuk keterangannya yaitu FH dalam kurung A adalah frekuensi harapan kejadian A. Untuk N adalah banyaknya percobaan. Dan untuk PA adalah peluang kejadian A. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Mari disimak dengan baik-baik. Di sini ada sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu bernomor ganjil. Nah, diketahuinya kan A sama dengan kejadian munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil kan ada 1, 3, dan 5. Lalu banyaknya percobaan 30 kali. Jadi FH sama dengan 1 per 2 kali 30. Nah, mengapa di sini 1 per 2 kali 30? Karena yang udah diketahui kan mata dadu ganjil itu ada 3. Nah, 3 per 6. 6 kan jumlah angka yang ada di dalam dadu itu.
Jadi disederhanakan lagi menjadi 1/2. Jadinya 1/2 kali 30. Jadi 1 kali 30 bagi 2. Jawabannya hasilnya itu 15. Jadi frekuensi harapan munculnya angka ganjil adalah 15 kali. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk pembelajaran kita. Kebanyakan orang membenci pelajaran ini, tetapi kamu akan berterima kasih kepada gurumu setelah kamu lulus. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.